Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indira Rahma Prahasti dengan NIM akhir 49 dari kelas Kesejahteraan Sosial 3B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam ilmu nahwu, yaitu al-kalam. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar kata kalam. Tetapi apa sih sebenarnya makna al-kalam dalam bahasa Arab? Dan apa aja syarat-syarat agar suatu ungkapan bisa disebut sebagai kalam? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita pahami sedikit tentang ilmu nahwu. Nahwu adalah salah satu cabang ilmu dalam tata bahasa Arab yang sangat penting. Dengan mempelajari nahwu, kita bisa mengetahui bagaimana kata-kata dalam bahasa Arab disusun menjadi kalimat yang benar. Nahwu membantu kita memahami posisi kata-kata dalam kalimat sehingga maknanya jelas dan mudah dipahami. Namun, untuk benar-benar bisa membaca dan memahami kitab-kitab berbahasa Arab, mempelajari ilmu nahwu saja tidak cukup. Kita juga perlu memahami ilmu syaraf, yaitu ilmu yang mengajarkan tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Nah, salah satu bagian penting dari ilmu nahwu adalah kalam. Kalam adalah istilah yang merujuk pada kalimat atau ungkapan yang diucapkan. Tapi dalam ilmu nahwu, kalam memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sebuah ungkapan bisa disebut sebagai kalam yang benar dan sah secara tata bahasa. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas apa itu al-kalam dalam konteks ilmu nahwu dan apa saja syarat-syaratnya. Pertama-tama, kita mulai dengan pengertian al-kalam. Dalam ilmu nahwu, al-kalam tidak hanya berarti kalimat, tapi memiliki definisi khusus. Dalam kitab Matn al-Jurumiyah, disebutkan bahwa al-kalam adalah lafaz yang tersusun, memberikan faedah, dan diucapkan dengan sengaja dalam bahasa Arab. Sementara dalam at-Tuhfatus Saniyah, al-kalam dijelaskan sebagai lafaz yang tersusun dan menggunakan bahasa Arab yang sesuai dengan aturan. Artinya, al-kalam adalah rangkaian kata yang mengikuti aturan tertentu sehingga bisa dianggap sebagai kalimat yang sah secara tata bahasa. Agar suatu ungkapan bisa disebut sebagai kalam, ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi. Mari kita bahas satu persatu. Syarat pertama adalah lafaz. Lafaz artinya ucapan atau suara yang terdengar dan terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Misalnya, kata kitabun adalah lafaz karena diucapkan dengan jelas dan menggunakan huruf Arab. Coba kita perhatikan. Dalam lafal kitabun terdapat ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah kaf, ta, alif, dan ba. Jika kita hanya menggumam atau tidak menggunakan huruf Arab, maka itu belum bisa disebut sebagai lafaz dalam konteks ilmu nahwu. Syarat kedua adalah murakkab, yang berarti kalimat harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Jika suatu ungkapan hanya terdiri dari 1 kata, maka itu belum memenuhi syarat sebagai kalam. Contohnya adalah ungkapan Zaidun qaimun, yang artinya Zaid berdiri. Di sini kita melihat bahwa terdapat 2 kata yang menyusun kalimat tersebut. Jika kita hanya mengucapkan Zaidun saja atau qaimun saja, itu tidak bisa dikategorikan sebagai murakkab. Nah, contoh lain dari murakkab ada Alkitab Mufidun, Anta Sodiki, dan Ana Ustadun. Selanjutnya, syarat ketiga adalah mufid. Mufid berarti kalimat tersebut memberikan makna yang sempurna dan bisa dipahami oleh pendengar tanpa kebingungan. Contoh kalam yang benar adalah ungkapan yang maknanya jelas dan bisa dimengerti, seperti Zaidun qaimun, yang artinya Zaid telah berdiri, atau Ibu yaktubu darsan, yang artinya siswa sedang menulis, fa Muhammadu in Zaidun, yang artinya jika Zaid berdiri, maka Muhammad juga berdiri. Kalimat-kalimat ini bisa kita pahami dengan jelas, baik makna maupun tujuannya. Nah, sebaliknya, ada contoh kalimat yang belum bisa disebut kalam, yaitu in Zaidun, yang artinya jika Zaid berdiri. Kenapa begitu? Karena kalimat ini adalah kalimat syarat yang diawali dengan in, yang artinya jika, tetapi tidak mengandung jawabannya. Sehingga orang yang mendengar pasti akan bertanya lagi,
Lalu apa selanjutnya? Nah, agar kalimat seperti in koma Zaidun ini bisa disebut kalam, kita perlu menambahkan jawabannya. Misalnya kita tambahkan Muhammadun koma, yang artinya Muhammad juga berdiri, sehingga menjadi fa Muhammadun koma in koma Zaidun, yang artinya jika Zaid berdiri, maka Muhammad juga berdiri. Hal lain yang perlu diingat, ungkapan yang diucapkan tanpa sadar atau tidak disengaja juga tidak bisa dianggap sebagai kalam. Jadi, sebuah kalam harus benar-benar jelas, disengaja, dan memberikan makna yang lengkap agar bisa dipahami oleh semua yang mendengarkannya. Syarat terakhir adalah bil wadi. Syarat ini sangat penting karena al-kalam harus menggunakan bahasa Arab yang telah disepakati dan digunakan oleh masyarakat. Ini berarti kata-kata yang kita gunakan dalam kalimat harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang ada. Dengan begitu, pendengar atau pembaca dapat memahami makna yang disampaikan dengan jelas. Mari kita lihat beberapa contoh kata yang memenuhi syarat ini. Yang pertama ada kitab, yang artinya buku. Kata ini dipahami secara umum dan sesuai dengan aturan bahasa Arab. Contoh yang kedua ada makan, yang artinya tempat. Ini juga merupakan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan mudah dipahami oleh semua penutur. Yang ketiga ada madrasah, yang berarti sekolah. Kata ini telah disepakati maknanya dan digunakan secara luas dalam komunikasi sehari-hari. Namun, jika kita menggunakan kata-kata yang tidak sesuai atau tidak lazim dalam bahasa Arab, seperti kitabah, untuk menyebut buku, meskipun kata tersebut dapat dimengerti secara harfiah, penggunaannya tidak lazim dalam konteks itu. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan bagi pendengar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konsensus bahasa. Dengan begitu, komunikasi dapat berjalan dengan baik, dan pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh semua orang. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa al-kalam adalah ungkapan yang memenuhi 4 syarat utama, harus berupa lafaz, tersusun dari 2 kata atau lebih atau murokab, memberikan makna yang sempurna dan disengaja atau mufid, serta menggunakan bahasa Arab yang benar atau bil wadi. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka ungkapan tersebut belum bisa disebut sebagai kalam dalam ilmu nahwu. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami dasar-dasar al-kalam dalam bahasa Arab, sehingga kita bisa menyusun kalimat-kalimat yang benar sesuai kaidah. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.